Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nindi Saumin Novansyah NIM 049, Nesrina Azikro Nabila NIM 057, dan Naila Andi Wardani NIM 058 akan mempresentasikan tentang penyelesaian pemeriksaan. Subsequent event merupakan sejumlah transaksi atau beberapa peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkan laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Berikut subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik menurut Sukrisno Agus. Subsequent collection. Yang pertama, penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit file work. Yang kedua, dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dan dalam perjalanan. Subsequent payment. Yang pertama, pembayaran sesudah neraca sampai mendekati selesainya audit file work. Dan yang kedua, dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya yaitu penyelesaian audit. Proses yang dilakukan menjelang akhir audit dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur-prosedur audit tertentu untuk memperoleh bukti tambahan. Prosedur-prosedur tersebut yaitu yang pertama melakukan review peristiwa-peristiwa, kemudian selanjutnya membaca notulen-notulen rapat, mendapatkan bukti tambahan tentang tuntutan hukum, klaim dan keputusan pengadilan, mendapatkan surat pernyataan dari klien, dan yang terakhir melaksanakan prosedur analisis. Selanjutnya yaitu manajemen letter yang baik. Yang pertama tepat waktu, yang kedua berisi saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan, yang ketiga komentar dan saran bukan surprise atau mengejutkan, yang keempat menggunakan bahasa yang baik, yang kelima kelemahan dan saran diurut berdasarkan urutan pos neraca dan laporan laba rugi, yang keenam saran dan komentar disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan menunjukkan kemauan baik KAP untuk membantu perusahaan, dan yang terakhir bagian akhir manajemen letter merupakan ucapan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen letter. Yang pertama untuk klien. A dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaannya. Yang kedua, dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk KAP. Yang pertama, menjadikan nama kantor akuntansi publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Dan yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntansi publik tersebut. Yang ketiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntansi publik. Dan yang terakhir, untuk staf kantor akuntan. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Yang kedua, mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian strategi berbagai macam ataupun jenis perusahaan. Dan yang terakhir, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Pertama, mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal. Berikutnya, mengkomunikasikan definisi pengendalian internal. Dan yang terakhir, komunikasi lain dengan komite audit. Berikut, langkah-langkah penyusunan laporan hasil audit. Secara garis besar, terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan hasil audit, yaitu menyusun konsep laporan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk memperjelas proses dalam penyusunan penyelesaian konsep laporan audit kinerja adalah: pertama, surat pengantar, yang kedua, ringkasan laporan, yang terakhir, susunan laporan hasil audit. Yang kedua, mendapatkan komentar instansi. Setelah konsep laporan audit selesai, konsep hasil audit tersebut perlu disampaikan kepada pihak manajemen entitas yang diaudit untuk ditanggapi. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan: pertama, menanggapi respon audit
atas konsep laporan. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan pimpinan instansi yang diaudit. Yang ketiga, memanfaatkan komentar instansi untuk memperbaiki konsep laporan. Yang keempat, mengatur cara mendapatkan komentar dari instansi yang diaudit. Dan yang terakhir, menelah atau mengevaluasi komentar instansi yang diaudit. Yang ketiga, menyusun laporan akhir. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun laporan akhir yaitu pertama, menelah konsep laporan akhir, dan yang kedua, mendistribusikan laporan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.